luas ya Dulur. Jadi ini bangunannya itu ukuran 19 meter lebarnya loh. Terus panjangnya 33 meter. Jadi sangat luas sekali. Ini untuk lantai pertama dan rencana 3 lantai. Luar biasa padepokannya. Di sini yang bagian depan itu ruang tunggu bisa muat protokol kesehatan 300 orang. Ruang tunggu pasien. Kalau setelahnya itu ada ruang konsultasi, ruang ruqyah dan sebagainya. Jadi khusus untuk padepokannya Gus Samsudin Jadab ini nanti berbuka itu seni dan budaya. Jadi nanti nuansanya kerajaan kayak Mojopahitan. Di malam ini Gus Samsudin Jadab bersama tim Padepokan Nurdat Sejati sedang berada di salah satu rumah warga di daerah Malang. Menurut pengakuan dari sang narasumber, ia sering mengalami mimpi buruk. Tidak jarang ia kerap merasa ketakutan di dalam rumah. Bahkan ia pernah melihat sesosok hitam bermata merah. Sosok apakah tersebut? Simak terus Gus Samsudin Jadab dalam Menguak Misteri. Saya sering yang di luar nalar. Atas rumah sering seperti petasan. Terus saya lihat ketika saya datang dari rumah ini, ada tadi itu seperti jenisnya wanita gitu, mukanya curusan, wanita gitu, mukanya curusan. Pasti ada ular rasanya. Tiap mimpi, tapi memang benar. Ular itu saya ular. Saya pernah 2 hari 2 malam nggak tidur. Ngapain? Wajib. Nggak berani pulang. Nggak berani pulang saya. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sini Bapak. Allahu Akbar. Allah. Bawahnya yang dibongkar batu itu. Ada nggak sesuatu di sini? Coba lihat ini nih, di bawah batunya ini. Lihat kan? Allahu Akbar. Hei kamu bangsa jin, kenapa kamu berada di tempat ini? Kerajaan kami ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku semuanya, sekarang kita berada di Malang, mau menuju ke rumah salah seorang warga yang sedang sakit-sakitan.
Sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah, wala khawla wala quwata illa billah. Mohon kepada saudaraku semuanya, subscriber, subscriber channel resmi pada bukan berjaga di salawat jari ala diri dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi walaupun hanya lewat Zoom. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawat-selawat yang wasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya datang bersama dengan saudara-saudara saya di sini. Niatnya yang pertama untuk menyambungkan tali silaturahmi, dan yang kedua tentunya ingin mendoakan panjenengan semuanya. Intinya kita bisa doa ya. Nah, ini saya mau bertanya ke panjenengan, apa sih yang terjadi di rumahnya panjenengan ini? Yo, Saya sering mimpi-mimpi yang di luar nalar. sering mimpi-mimpi yang buruk ya. Dan juga mimpi yang buruk itu sebenarnya seperti jelaskan oleh Baginda Rasulullah SAW bahwa mimpi-mimpi yang buruk itu datangnya dari syaitan. Terus selain dari mimpi-mimpi yang buruk itu ada apa lagi? Dulu saya pernah tengah malam berselawat di atas rumah sering seperti petasan awal-awalnya. Sering ada ledakan gitu ya. Jadi di atap rumah itu ada suara ledakan gitu ya. Kadang-kadang yang dengar tangga di gas LPG. Iya. Terus saya lihat ketika saya datang ke rumah ini, ada tadi itu seperti jenisnya wanita gitu, yang mukanya itu rusak, tapi anehnya kepalanya itu manusia, badannya itu ular. Itu saya lihat tadi di dalam itu. Apakah jenengan itu pernah bermimpi atau seolah-olah bertemu atau bertarung gitu? Kemarin saya bermimpi taruh sama sosok ular. Belum lama, masih semingguan itu. Setelah Setiap itu mimpi saya itu sering pingsan. ular. Kenapa mbak, coba sini? Setiap mimpi pasti ada ular apa enggak? Setiap mimpi itu Tapi memang benar, ular itu Nyerempet ular. saya pukul berwujud perempuan pakai selendang. tapi kan dengan pukul itu. Jadi setiap mimpi itu sering apa Pasti namanya? ada ikatan ular. Pasti ada ular Ular, pasti. Masya Allah. Karena memang ada hubungannya ini. Allah Akbar. Jadi saya melihat ada sosok apa namanya, seperti kelihatan umat itu dari sini tadi, Insya Allah. Terus bangsa gangguan jin siluman ular atau sering juga sebagai jin abdul jumur seperti ini kenapa Pak, melihat sesuatu ya jenengan? Enggak. Bapaknya kayaknya sakti deh. Karena saya tadi yang udah lihat di sini ada kayak bentuk itu. Biasanya ketika ada yang seperti ini, mohon maaf, biasanya kalau nanti memang benar ya sama bilang benar, kalau enggak ya bilang enggak ya. Nah, sampai mengikuti apa yang saya bicarakan. Biasanya gampang, pemilik rumah nanti gampang bingung, gampang linglung kayak gitu. Ya, kepala sih kadang jadi panas. Auranya marah-marah. Marah-marah. Pengennya marah-marah. Iya. Dan demi Allah ini bukan settingan ya. Ini di rumahnya Kang siapa ini? Arif Suhendri. Kang Arif Iya. Suhendri. Iya. Letaknya di mana ini? Desa Banjarjo. Banjarjo. Desa Banjarjo, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang, Kecamatan Danamulyo. Kecamatan Danamulyo. Rumahnya Bapak siapa? Arif Susiati. Bapak Syarul ya. Ya, oh banjarnya bapaknya. Ini anaknya.
anak dia ini sering bingung-bingung gitu, Iya. marah-marah gitu. 1 tahun ini. Tahun ini 1 tahun. Iya, karena penyakit seperti ini sebenarnya sering juga disebut sebagai penyakit taifun. Penyakit taifun itu penyakit psikis yang disebabkan oleh gangguan jin gitu. Yang muncul perasaannya itu yang pertama adalah al-ghotok, marah. Yang kedua iwas yusufisudurina siminal jinnati was-was, bingung, gelisah gitu. Betul. Ini demi Allah bukan settingan ya. Nanti kalau yang lihat yang ini pengen tahu langsung main ke sini ya. Yang ketiga setelah gampang marah, yang kedua itu gampang sedih, terus akhirnya yang ketiga itu, yang kedua setelah itu was-was, yang ketiga sedih. Nah setelah sedih nanti munculnya khoyal, halusinasi. Nanti bisa jadi, jadi alhamdulillah tidak sampai lah, jangan sampai lah. Makanya oleh sebab itu penyakit seperti ini sebenarnya ya memang ada gitu, memang ada. Karena badannya sehat tapi pikiran yang sakit, pikirannya yang terganggu itu pikirannya yang terganggu. Gitu, orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu memang pikirannya yang terganggu. Nah, gangguan itu karena apa begitu? Nah ini kalau yang seperti ini bisa insya Allah pengetahuan saya ini karena gangguan jin gitu, karena gangguan jin. Maka ya ini nanti dihilangkan dulu gangguan insya Allah ya. Jadi memang sering gelisah gitu ya, sering marah. sering marah, nggak Kadang-kadang jelas marahnya. kita di rumah nggak enak, kemana-mana aja. Masya Allah, Pengen keluar. ingin keluar gitu ya. Dulu saya waktu saya parah-parahnya Rumah ya, sendiri enggak? waktu saya kalau di rumah nggak begitu nyaman, kalau di luar. Dulu saya pernah 2 hari 2 malam nggak tidur, Ngapain? di masjid, nggak berani pulang, nggak berani pulang saya. Terus yang kerja siapa? Udah 1 tahun. Udah lama nggak kerja Sudah itu. 1 tahun. Tahun ini, ada 1 tahun ini tahun. Enggak bisa bapaknya. Udah awal 2021. 1 tahun. Februari. Ikut-ikutan rupiah pulang. 1 tahun. 1 tahun ada ya. Aku rupiah kemana aja? Ya kemana-mana lah ya. Kemana-mana. Setiap berobat sembuh, tapi di rumah kembali. Setiap di rupiah sembuh, saya berumah kuat lagi. Karena memang ada bubulnya gitu. Maka yang dihilangkan harus bubulnya dulu, ikatannya dulu dihilangkan insya Allah. Jadi bukan hanya diusir, tetapi perlu untuk dihilangkan dulu. Kalau semuanya gangguan karena anjing atau akulah yang bilang gitu ya, guguk ya. Guguk itu dibuang dulu tulangnya, setelah itu diusir guguknya. Nah, setelah itu baru dibakar, karena berapa kali pun mengusir guguknya, kalau tulangnya masih tidak itu ya terus datang kan gitu. Makanya harus dihilangkan dulu tulangnya. Nah ini insya Allah kita akan berdoa bersama. Kenapa Ibu? Biar guguknya hilang. Iya. Biar guguknya hilang ya, insya Allah. Intinya saya juga hanya berdoa kepada Allah, semoga ini nanti guguknya atau jinnya itu hilang gitu. Tapi saya juga hanya berdoa karena kita semuanya ini sama, hanya sebatas hambanya bisanya berdoa kepada Allah ya. Semampu saya dan bisa tentunya dengan wasilah sholawat kita masukkan kesadaran tauhidiyah ke dalam kesadaran batiniah, dan insya Allah kita berdoa bersama-sama ya. Dalam rumah ini saya tadi sudah melihat ada yang lari di sana, karena saya lihat tadi seperti pukul gitu, saya nggak melihat kepalanya, saya nggak badannya seperti ular itu jalan ke sana. Begitu. Dan sekarang saya mencoba untuk melihat yang ada di dalam ya. Iya. Dan kru ini semuanya di belakang untuk menjaga agar tidak terjadi fitnah. Kita harus banyak di dalam, jangan pernah mengawasi saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Di sini terutama di ruang tamu itu
Saya melihat di situ sering ada siluman ular yang sering ada di situ juga di situ. Kadang-kadang anu bawa romannya. Karena memang dari tempatnya ini saya rasakan energinya sering digunakan untuk ular tadi melingkar dari situ itu, melingkar di tengah situ. Ada baunya. Sering ada baunya. Ya, apalagi yang paling sering itu habis sholat maghrib. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jangan ikut saya. Bapak ikut saya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lihat ini bekasnya ini. Astagfirullahaladzim. Ini aura merah ini. Aura merah ini dari aura dari jin tadi ini. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Ini di dalam lemari nih. Itu lihat tuh, tidak di bayangannya itu. Itu lemari siapa kan? Lemari jenengan. Astagfirullahaladzim. Ya itu dulu saya pernah melihat sosok itu. Saya kepala merah, anu, mata merah. Astagfirullahaladzim. Itu di dalam lemari ini ada sejenis dari bangsa jin ampar ya sini Pak. Ini di dalam ini Pak. Astagfirullahaladzim. Jin ampar. Ini ya. Jenis yang Ya, bisa dikatakan orang Jawa didemit lah gitu kan. Biasanya itu hidupnya di daerah yang kumuh gitu loh. Astagfirullahaladzim. Sampai juga enggak apa-apa coba. Sampai ambil ya di nanti kalau sampai jangan sampai yang sakit kok. Sampai aja bapaknya ya, bapaknya. Bapak kandung ya. Iya. Ini seperti makhluk yang sebenarnya mengganggu pikiran ini Pak. Karena matanya merah. Bulan puasa itu saya tidur Itu melihat langsung masuk sampai ke muka. Saya terasa. Ini bisa gila ini Pak. Ini Pak sampai Jangan dibuka mungkin. oh iya, ayo Pak ini pamer dulu. Ini juga di bawah kasur itu ada tapi di sini juga. Pak ini juga nggak apa-apa Pak. Ini sini nggak apa-apa ya. Jadi saya jadikan dari sini ya. Ini punya jenengan ya Mas ya. Saya jadikan dulu dari sini. Iya, berarti. Innallaha rahmatullah wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jatuh di sana itu. Coba panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dalam lemari sana. Bismillah. Iya sana. Allahu akbar. Dibuka dari sini. Depan ini jenengan depan. Depan pas tangan. Bapak Amit ke? Amit. Jadi itu diambil sana, cukup. Nah sana, itu lihat tangan saya, lihat ini. Allah Akbar, saya ambil itu. Iya. Terus itu yang hitam-hitam itu. Nah, Allah Akbar. Allah Akbar, sini Bapak. Allah Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Masih ada lagi di sini nih Pak. Coba saya ambil ini. Ini ada di lemari tadi. Ini ada di sini. Apa nih? Batu. Allah, di bawah kasur itu ada. Sudah nanti dulu. Assalamualaikum. Coba Bapak ambil di bawah sini. Kenapa kamu di sini? Iya. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Kenapa? Oh, belajarmu di sini. Terus kenapa harus bertempat di sini? Oh, Pak, bisa ya? Bisa digeser. Kelihatan badan. Wujud apa Gus? Wujud apa ya? Coba digeser dulu. Saya juga belum tahu Pak. Digeser. Lihat itu. No. Di sana itu. Saya itu tempat belajar kamu. Ya.
Ini sekarang bukan tempat Itu. tinggal dan duduk manusia dan Coba lihat sini Pak. Ya Allah. manusia. Kalau ini sudah menjadi manusia, itu bukan seragam lagi. Karena manusia ini kualitas di bumi juga bumi ini ada. Jadi sudah kamu juga harus bertempat di sini. Sebenarnya kamu juga bukan tempat di sini. Tahun-tahun berada di sini. Allahu Akbar. Masya Allah. Astagfirullah. Ini kamu siapa nih Kang? Ini kan pasal ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya lihat ini cara masuk di sini. Ya itu yang badannya di sini, kepalanya di sana itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini yang paling kuat ini. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billah. Kamu tidak sebaiknya di sini. Kamu tidak sebaiknya di sini. Sudah tempat tinggal kami. Asyhadu an la ilaha illallah Pas buku dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli Semua yang ala ada di sayyidina sini. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. satu. Ada berapa? Ada 1000-an. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Jabbar, Allahu Jadir. Jabar Allah Jadirullah, Allahu Jabbar, Allahu Jadir. Jabar Allah Jadirullah, Allahu Jabbar, Allah. Ini juga ya masuk benar masuk biar tidak menjadi fitnah nanti kalau saya masuk itu menjadi fitnah. Coba di ujung sana Bapak, di ujung sana itu, di ujung sana itu. Di ujung sana itu kelihatan itu merah-merah itu di depan jenengan, depan samping kursi, depan ujung sana, ujung depan dukung. Allah. Apa ya? Coba lihatkan dulu Pak, sini Pak. Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, Allah karim. Coba sini Pak. Termasuk. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Astagfirullah ya Sayyidina Allah. Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tulang diikat sama Besi tua ini. Tombak ya Allah. saya merasakan ada seperti ada tarikan dari sana. Yuk kita ke sana dulu. Jadi besi sembarangan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. La haula wala quwwata. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billah. Ali sayyidina Muhammad. Saya hajar dari di atas sampai tempat saya di sana. Terus jatuh lari ke sana. Sini. Puncaknya dari batu ini. Coba batu ini dibongkar Pak. Ya, batu ini dibongkar. Iya. Coba dibongkar. Coba dari sana jenengan, bongkarnya dari sana, dari sebelah sana. Nah, terus dibongkar batunya itu. Allah, lihat di bawahnya Bapak. Di bawahnya. Di bawahnya yang dibongkar batu itu. Ada nggak sesuatu di sini? Coba lihat ini nih. Di bawah batunya ini. Lihat kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masukkan itu Pak. Di bawah batu tadi kan ada. Iya. Di bawah batu tadi dibongkar, di bawahnya ada Besi. Astagfirullah. Kepanjenengan ini
Ini buatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hei kamu bangsa jin, kenapa kamu berada di tempat ini? Kerajaan kami yang ada di sini. Kerajaan kamu? Ya, bertahun-tahun kami ada di sini. Untuk apa kau datang kemari? Saya datang ke sini karena panjenengan mengganggu pemilik rumah ini. Kalau panjenengan tidak mengganggu pemilik rumah ini, maka saya tidak akan datang ke sini untuk mengganggu panjenengan. Kita sesama makhluk Allah, sesama hamba Allah, janganlah saling mengganggu. Sesama hamba-hamba Allah, sesama makhluk Allah, jangan saling mengganggu. Kenapa kamu mengganggu pemilik rumah ini? Karena tempat tinggal kami berada di sini. Ingat, di dunia ini yang menjadi khalifah adalah kita manusia, bukan kamu. Dan kamu punya alam sendiri. Kami sudah berabad-abad tahun di sini. Iya, tetapi yang perlu kamu ketahui bahwa semua yang ada di dalam dunia ini khalifahnya adalah kita manusia. Kamu berada di tempatmu sendiri, di alammu sendiri. Jangan mengganggu bangsa kami. Bukankah kami berdampingan dengan kalian? Berdampingan boleh, tetapi tidak boleh saling mengganggu. Kalau mengganggu namanya bukan berdampingan seperti panjenengan itu. Itu sudah tujuan kami dari awal untuk menyakiti bangsa kalian. Siapa Tidak. yang mengganggu kami? Seharusnya kita berdampingan, tidak saling mengganggu. Tidak saling mengganggu seharusnya kita. Bukankah rumah kami bukan jadikan seperti ini? Ini tempat manusia, bukan tempat kamu. Sekarang Seperti ini. saya ingin berbicara baik-baik dengan panjenengan. Jangan mengganggu pemilik rumah ini. Tidak mau. Tidak akan menyerahkan semudah itu. Bahkan walaupun bangsa kami akan hancur, kami akan tetap maju. Maju bagaimana maksudnya? Walaupun kalian pulang dari sini, ingat baik-baik. Tapi bukan kalian yang akan kami serang. Mengajak perang tanding dengan Ya, karena kalian mengusik keterangan kami yang ada di sini. mengajak perang tanding dengan saya kamu. Ya, Dengan izin Allah. Walaupun saya tidak punya kekuatan, tetapi Allah Maha Kuat. Selagi kami di jalan yang benar, maka kami tidak akan mundur sekalipun dengan apapun yang kamu punya. Kami tidak akan pernah takut dengan apapun yang kamu katakan tadi. Hidup dan mati saya serahkan kepada Allah. engkau sebut nama itu di hadapan Bandung. Karena Allah memang Tuhanku dan juga Tuhanmu, Tuhan kita semua. Tetapi Allah tidak mengizinkan kami di tempat yang baik. Minggir, itu yang di sana minggir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan merasa paling hebat kamu. Jangan sombong kamu. Jangan merasa makhluk paling hebat kamu. Jangan merasa makhluk paling hebat kamu. Semena-mena kamu sakitin pemilik rumah ini. Kamu tarik sukmanya. Kamu buat susah, buat seperti orang gila orang pemilik rumah ini. Mereka yang mulai
bangun tempat seperti ini. Ini tuh tempat manusia, bukan tempat kamu. Tempat manusia seperti ini. Tapi di sini ada kerajaan yang saya tinggali bersama prajurit-prajurit yang ada di sini. Ya sudah, sekarang saya mewakili pemilik rumah ini. Kalau memang ini tempat kamu, kita uluk salam, minta izin baik-baik sama kamu. Ayo, kamu mau pindah dari mana? Saya yang menguluk salamkan pemilik rumah ini. Bukan berarti saya merasa sok hebat, sok sakti lalu semena-mena terhadap makhluk yang lain. Kamu juga bangsa jin, sama-sama makhluk Allah. Saya juga tidak akan mengusik kamu, asal kamu jangan mengusik pemilik rumah ini. Kalau pembuat rumah ini dulu belum uluk salam sama sampean, sekarang saya mewakili pemilik rumah ini untuk uluk salam sama jenengan. Kalau memang sampean sudah berada di sini sebelumnya, karena ini mau dijadikan tempat oleh kita manusia, maka panjenengan kita pindahkan. Atau mau pindah dari mana? Ayo. Pindahkan ke laut. Oh, semua yang ada di sini. Sudah terlalu banyak yang ada di sini, prajurit-prajurit. Oh, jadi di sini ada kerajaan kamu, ada keluarga kamu, Ya, ada prajurit kamu. Baik, semuanya akan saya pindahkan. Tetapi syaratnya satu, saya minta untuk jangan mengganggu pemilik rumah ini lagi. Dan yang kedua, saya minta jenengan untuk masuk Islam. mengenal agama Islam itu apa? Sebab itu saya perkenalkan supaya hidup kamu tidak sengsara, nggak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dengarkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La haula wala quwata illa billahil azim. Lihat cahaya ini. Lihat ke sini. Bacaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Lihat cahaya ini. Ikuti cahaya ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Astagfirullah. Jadi pemilik rumah ini sering bingung, sering sekali. ketakutan, gelisah. Hampir setiap hari. Tongkatnya nyangkut, tidak apa-apa. Nyangkut di atas tongkat saya. Nyangkut, masih nyangkut. Insya Allah. Karena ya yang pertama yang jelas, ya kita memang nggak boleh percaya dengan perkataan jin, kita nggak boleh percaya. Tapi menurut ada beberapa hal yang saya pahami dari ilmu kegoiban, memang kita ketika membangun rumah itu harus uluk salam dulu. Memang harus uluk salam dulu. Ya, kalau kita orang Jawa biasalah pasang cok bakal dan sebagainya supaya ya, sudah ya alhamdulillah. Dan memang ada makhluk lain di dunia ini selain hewan, manusia dan tumbuh-tumbuhan, ada yang lain lagi, yaitu bangsa jin. Memang ada di dunia ini, dan itu memang terkadang ya mereka juga sangat-sangat bersinggungan sekali dengan diri kita. Makanya ya kita harus tahu adab juga kan begitu. Terus yang kedua, mereka memang sebelumnya sudah ada di sini di kerajaan jin tadi itu, dan alhamdulillah sudah mau untuk kita pindahkan begitu. Ya memang kalau dipindahkan secara langsung sangat tidak mau kan, tapi setelah kita negosiasikan ya sedikit dengan pertarungan, akhirnya mereka mau untuk dipindahkan. Insya Allah nanti saya pindahkan, dan insya Allah mereka tidak mengganggu tempat ini. Karena memang tempat ini menjadi kerajaan, jadi kerajaan rumah ular tadi itu ya. Ini ada kerajaan ya, karena memang ya dulunya sudah menjadi tempat tinggalnya gitu. Nah memang bangsa jin dari golongan
tersebut ini sangat sering sekali bersinggungan dengan diri kita manusia begitu. Insya Allah semoga saja setelah ini nanti beliau tidak gampang bingung lagi, tidak gampang gelisah lagi, dan bisa bekerja seperti itu. Sudah punya istri? Punya anak Gus, setahun tidak kerja Gus. Ya Allah. Yogane tidur nang kamar niku wau. Sudah punya istri, sudah Yogane punya biasa anak, belayang lain tidak kerja. Coba kasihan kan, kasihan istri, kasihan anak gitu loh. Bapaknya yang kerja. Iya, Bapaknya kayak gitu. Terus ya babulan niku filmnya tidurnya itu hampir Malam-malam, setiap hampir hari kadang-kadang malam-malam, biasa jam takut. 12, jam 1, jam Takut. 2. takut ayah. Iya, karena ya tadi lihat Iya. sendiri di bawah tempat Tidak mau tidurnya kan. sama ayahnya. Iya kan, tadi di bawah tempat tidur ada yang kayak gitu ya kan. Di kamar ya ada seperti itu, ya wajar saja kalau Wajar, ya, ya. ada gangguan-gangguan seperti itu gitu loh. Dan demi Allah ini bukan settingan ya. Iya, iya. Kita juga datang ke sini benar-benar niat untuk membantu, begitu datang ke sini gitu, bukan kita sudah janjian kan begitu. Ini di Malang ya. Malang. Malang di rumahnya Bapak Susiati. Susiati. Oke, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa sekali. Tapi kita di sini hanya berdoa semoga Allah nanti mempermudah segala urusannya. Dan apabila ada gangguan-gangguan seperti ini memang tidak bisa kalau hanya dirukyah saja begitu. Memang harus dibersihkan gitu. Karena apa? Karena ada pukulnya gitu, ada ikatan-ikatannya. Jadi itu adalah proses pembuangan tulangnya begitu. Nanti setelah itu nanti pengusiran anjingnya tadi sudah. Terus setelah itu nanti ini pemagaran ya. Monggo Ustadznya saya minta untuk diajani, siapkan 2 baskom air untuk disiramkan di tempat ini. Terus nanti setelah itu dirukyah lagi pemilik rumahnya ya. Ya santai mawon monggo sini. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Untuk semua saudara-saudaraku semuanya, subscriber channel resmi Padepokan Nur Jati Sholawat Seri Aladini dimanapun berada. Semoga saja apa yang panjenengan lihat ini bisa menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di dunia ini orang yang sakti, itu tidak ada. Yang ada kita ini hanya memohon kepada Allah, karena kita ini semuanya hamba. Dan kita ini pun ada karena diadakan oleh Allah. Kita itu pun hidup karena dihidupkan oleh Allah. Dan kita ini pun sehat karena disehatkan oleh Allah. Jadi tidak ada daya dan upaya kecuali hanya pertolongan dari Allah.